berusaha keras meningkatkan kekuatan. Ayo Gungun, kita ke sertifikasi penjinak dulu. Segera satu orang satu burung tiba di pusat penjinak. Aula luas itu ramai oleh orang lalu lalang. Su Wange mendatangi sebuah loket layanan, menyerahkan data identitas kepada petugas. Petugas melihat berkas tersebut, ekspresinya menjadi aneh. Nona, target ujian penjinak tingkat 1 adalah monster level 5. Burung angin cepatmu tidak mudah untuk lulus. Namun jika kau bersikeras, kami juga tidak akan menghalangi. Penjinak dibagi menjadi 9 tingkat. Setiap tingkat mewakili 10 level. Su Wange tersenyum dengan sangat sopan. Aku percaya diri. Tolong aturkan tesnya untukku. Lalu petugas membawa kami menuju lokasi ujian. Pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara ejekan tajam dari samping. Waduh, bukankah ini ratu sekolah SMA 1 Su Wange? Bakat tingkat S dan anak ayam sampah memang pasangan yang serasi. Su Wange sama sekali tidak menghiraukan ejekan orang-orang itu. Ia langsung mengikuti petugas menuju sebuah area ujian. Saat itu petugas teringat kejadian di lorong, lalu tersenyum misterius. Setelah menekan beberapa tombol di panel kontrol, ia berkata pada Su Wange, nanti akan muncul seekor monster. Kamu hanya perlu bersama burung angin cepatmu bertarung melawannya selama 3 menit untuk lulus. Su Wange mengangguk pelan, lalu berjalan ke tengah arena ujian. Aku pun waspada mengamati sekeliling, bersiap untuk bertarung. Tiba-tiba tanah di tengah arena perlahan retak. Sebuah pohon raksasa yang seluruh tubuhnya dililit sulur tebal, perlahan muncul dari dalam tanah. Pohon iblis sulur kuno, level 10, kekuatan, 60, kecepatan, 20, pertahanan, 8, mental, 70, generasi HP skill, ikatan sulur, serapan HP semprotan racun, serapan HP penyerapan kehidupan. Su Wange melihat informasi monster ini. Matanya memancarkan keterkejutan. Ini tidak benar. Objek ujian penjinak tingkat 1. Seharusnya monster level 5. Kenapa malah mengatur pohon iblis sulur kuno level 10? Aku pun sama-sama terkejut. Panel data pohon iblis sulur kuno ini lebih dari 4 kali lipat dariku. Ini mana mungkin dilawan? Saat Su Wange sedang memikirkan strategi, sulur-sulur di tubuh pohon iblis itu menyapu ke arah Su Wange dan aku. Hati-hati, Su Wange berteriak keras. Ia mengangkat tangan lalu mengayunkannya. Satu tebasan energi pedang memotong sulur yang datang. Namun reaksiku justru membuat Su Wange sangat terkejut. Aku terlihat bergerak cepat menembus sulur yang rapat. Tidak ada satupun sulur yang mampu menyentuh buluku. Kedua sayapku bergerak bersamaan, menembakkan beberapa bilah angin. Bilah tajam itu memotong sulur dengan cepat. Cairan hijau gelap mengalir dari sulur yang terpotong, menetes ke permukaan tanah, menciptakan lubang-lubang kecil akibat korosi. Melihat ini Su Wange sangat gembira, sambil mengayunkan energi pedang menebas sulur yang belum terpotong. Sambil bergerak bersamaku, memperpendek jarak dengan pohon iblis sulur kuno. Petugas wanita di luar melihat lewat monitor, dan benar-benar tercengang. Seekor burung angin cepat biasa, bagaimana bisa punya kecepatan dan refleks secepat ini? Apa benar ini jenis mutasi? Pohon iblis sulur kuno menyadari kami mendekat. Ia segera menarik kembali sulurnya untuk bertahan. Namun kedua sayapku bergetar dengan cepat. Arena yang semula kosong, mendadak terbentuk badai pasir berdiameter sekitar 3 meter. Efek ini membuat semua orang yang menonton ujian Su Wange terpana. Ini adalah skill badai pasir milik burung angin cepat. Kenapa sebelumnya tidak pernah terdengar bisa sekuat ini? Seiring aku terus mengepakkan sayap, batu-batu yang terangkat oleh pasir menghantam sulur seperti peluru. Pohon iblis sulur kuno mengeluarkan jeritan tajam. Cangkang kerasnya mulai retak. Aku diam-diam merasa senang. Skill badai pasir ini jauh lebih kuat dari yang kubayangkan. Bahkan bisa menghasilkan daya hantam fisik seperti ini. Dan tentu saja Su Wange tidak akan melewatkan kesempatan ini. Dia tiba-tiba menerjang ke arah pohon iblis sulur kuno, sambil mengangkat tangan energi pedang di sekeliling tubuhnya terkumpul di ujung jari. Lalu satu jari diarahkan dan ditekan ke tubuh pohon iblis sulur kuno. Energi pedang langsung meledak. Hanya dalam waktu singkat, tubuh besar pohon iblis sulur kuno terbelah. Lalu seluruh tubuhnya menghantam tanah, mengeluarkan suara dentuman berat. Saat itu seluruh aula pengujian menjadi sunyi. Astaga, itu pohon iblis sulur kuno. Mereka benar-benar membunuh monster level 10. Dan kami yang baru keluar dari ruang uji, melihat ekspresi kakak petugas di depan, seperti baru kehilangan ayah kandungnya. Su Wange langsung sadar sepertinya dia telah membuat masalah. Maaf, namun penanggung jawab guild justru berkata, tidak perlu khawatir, mampu membunuh monster ini adalah kemampuan pribadimu, dan kamu tidak perlu bertanggung jawab. Dan juga selamat, mulai hari ini, kamu resmi menjadi penjinak tingkat 1. Penanggung jawab menyerahkan sebuah kartu bercahaya emas kepada Su Wange. Kemudian Su Wange teringat sesuatu lalu bertanya, apakah tubuh pohon iblis sulur kuno ini bisa diberikan kepadaku? Penanggung jawab berpikir sejenak, monster level 10 tidak akan menghasilkan inti kristal.
Disimpan pun tidak ada gunanya. Sekalian saja ku beri sebagai kebaikan. Karena kamu yang mengalahkannya, maka tubuhnya menjadi milikmu. Setelah kembali ke rumah, Suwange mengeluarkan potongan tubuh pohon iblis sulur kuno sambil berkata, Gun Gun, ini adalah tubuh monster level 10. Levelnya bahkan lebih tinggi darimu.